Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kasih dan penuh dengan cinta daripada Tuhan kita bisa ada sampai pada hari ini. Biarlah dalam setiap kehidupan kita hari demi hari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Kau baik dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mau tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan turut ikut campur Tuhan. Dan segalanya akan mendatangkan kebaikan. Dan kami juga yakin Tuhan ada masa depan yang indah, yang penuh harapan di dalam Engkau. Rancangan-rancangan yang Kau berikan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih demi nama Bapa di surga. Kami menyembah Engkau satu-satunya Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua Tuhan setiap umat-Mu, siapa saja yang menonton tayangan ini dimanapun berada Tuhan. Berkati mereka yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, yang rindu akan hadirat Tuhan. Biar mereka mengalami Tuhan, biar mereka mengalami urapan yang baru Tuhan. Engkau memulihkan setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur demi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama, kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ada Roh Allah yang sanggup untuk menjamah setiap kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan, Yes Lord. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan di hidup kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkau Tuhan,
Jesus, 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 Jesus. Kami panggil namamu Tuhan, kami panggil namamu, nama yang berkuasa, nama yang hidup, nama yang esa. Namamu besar Tuhan, namamu mulia Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Hiaralabashi-karalabayase. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, selama-lamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. He is Lord Jesus. Kerabashikarabakayasikaralabayase. Oh ya Rabashanda ya Rabashera Labasikarabayase. Holy Spirit, we welcome you, we welcome you, we welcome you. Shikaralabashikarabayase. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar, sungguh besar, oh sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh menghampiri tatamu, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, kami mengerti apa rencanamu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus melangkah bersamamu Tuhan. Biar pada hari ini Kau menjamah setiap jemaatmu Tuhan, biar mereka boleh mengerti apa yang mau disampaikan pada hari ini juga. Dan setiap firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan ini. Bukan hanya hari-hari ini boleh dijalankan dengan apa yang Tuhan mau, dan kuasa Tuhan bekerja lebih dan lebih lagi. Biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan, pengiringan bersama dengan Tuhan adanya. Inilah kami semuanya, terutama hamba-Mu Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Dan setiap hikmat yang disampaikan itu berasal dari Tuhan adanya. Inilah kami semuanya sudah siap, dan berikan kami hati yang seperti Engkau Tuhan, dan telinga seorang murid juga Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Pada hari ini saya akan bawakan satu tema, yaitu kuasa Tuhan. Kita akan tahu bagaimana kuasa Tuhan bekerja pada saat penciptaan. Pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan seisi dunia ini itu karena Tuhan berkuasa atas bumi ini. Ketika Tuhan berkuasa atas bumi ini, kita bisa melihat step by step Tuhan lakukan dengan baik, dengan campur tangan Tuhan. Semua boleh menjadi sempurna adanya. Maka dari itu, lewat kehidupan ini, mari kita semuanya yang dilahirkan segambar dan serupa dengan Kristus. Pada saat kita segambar dan serupa dengan Kristus, berarti kita melangkah seperti yang Tuhan mau dan berkuasa atas bumi ini juga. Ketika kita berkuasa atas bumi ini, ketika itu juga kita bisa melihat kuasa Tuhan juga bekerja atas bumi ini. Dan kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Maka dari itu, ayo saudara-saudara semuanya, jangan sia-siakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Terus berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tentu kuasa yang berasal dari Tuhan adanya. Ketika kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita, kita bisa melihat, kita berjalan, kita berkata-kata, dan kita berperilaku karena kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Maka dari itu, jangan sia-siakan kuasa Tuhan itu bekerja. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan batasi juga kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Pada saat kita membatasi kuasa Tuhan, berarti kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Saat itulah kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa untuk hari-hari kita ke depan. Untuk poin pertama, kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Cukup jelas ayat ini mengatakan Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Saat Roh Kudus bekerja dalam kita, itu poin pertama, yaitu kuasa untuk bersaksi. Tentu bersaksi di mana aja. Mulai dari mana? Yerusalem, keluarga dulu. Kita menjadi saksi dalam keluarga kita. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Tentu pada saat kita tahu kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, kemana-mana orang akan melihat. Dalam rumah tangga misalnya, anak, suami, istri, semua akan melihat perilaku kita. Tentu kita akan harus menjadi saksi, menjadi teladan bagi mereka. Dan kehidupan kita
akan mereka lihat. Dan kita akan bersaksi dalam rumah tangga kita dulu. Mulai dari Yerusalem, bahkan keluarga besar kita, baru dalam pelayanan kita, dalam kita bergereja, juga kita bekerja. Dan dimanapun kita berada, kita menjadi saksi, saksinya Tuhan. Maka dari itu, ketika kita menjadi saksi Tuhan, tentu kita harus berbuah di hadapan Tuhan. Kita terus harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kesaksian kita itu akan menjadi nyata lewat kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita semua diminta untuk terus bersaksi dimanapun kita berada. Karena lewat kehidupan kita akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa akan mengerti bagaimana kehidupan seorang yang pengikut Kristus, dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Tentu kesaksian inilah yang harus kita miliki. Dan kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kita. Jangan batasi kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa untuk bersaksi itu akan kita kumandangkan terus kemanapun kita pergi. Kemanapun kita berada. Sampai di sini dikatakan apa? Dari Yerusalem, terus Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Berarti kita diminta untuk bersaksi dari kota-kota sampai kepada ujung bumi. Tahu ya, sampai kepada ujung bumi berarti terus kita melangkah sampai kepada bangsa-bangsa juga. Puji Tuhan, kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup berarti kita terus bersaksi sampai ke ujung bumi. Maka dari itu, ayo saudara-saudara kita terus bersaksi karena kita memiliki kuasa untuk bersaksi. Maka dari itu, untuk poin berikutnya kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dan sampai 14. Sama-sama kita bisa menyimak ayat ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Di sini dikatakan mereka merupakan pengikut Kristus. Dan mereka adalah orang yang tidak sekolah tinggi juga. Tapi mereka punya apa? Punya kuasa untuk berhikmat. Tuhan turunkan hikmat kepada mereka. Sehingga mereka bisa melakukan pelayanan mereka dengan apa yang Tuhan berikan. Hari-hari ini kalau kita udah memiliki kuasa Tuhan, kita bisa memiliki hikmat yang Tuhan berikan adalah kuasa kita berhikmat. Pada saat kita memiliki kuasa untuk berhikmat, di situ kita bisa melakukan kehidupan ini dalam penyertaan Tuhan. Di saat kita melakukan kuasa untuk yang kita dengar, hikmat itu berasal dari Tuhan lewat pelayanan kita, terutama dari keluarga kita. Saat kita bisa berhikmat untuk melakukan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Begitu juga lewat pelayanan kita. Hikmat Tuhan yang kita pakai untuk melakukan segala sesuatu. Dan hikmat Tuhan itu yang kita pakai untuk melakukan pelayanan kita lewat doa-doa kita, mengingatkan, menasehatkan, seperti itu. Pada saat Tuhan memberikan saya hikmat untuk mengajar, di situ bagaimana saya mengajar kepada murid-murid, bagaimana saya mengajar kepada para mahasiswa, disitulah hikmat Tuhan turun. Dan berapa banyak perkataan Tuhan disampaikan sehingga mereka boleh memiliki pikiran yang berbeda. Mungkin pada saat mereka datang dengan pikiran yang biasa-biasa aja, apalagi mereka berasal dari daerah. Tapi ketika mereka sudah diberikan hikmat Tuhan, mereka mengubah pikirannya adalah merupakan pikiran-pikiran Kristus adanya. Pada saat mereka belajar lagi dengan tingkatan yang lebih lagi, mereka akan memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan setiap perkataan mereka, perilaku mereka itu berasal dari Tuhan adanya. Bukan lagi mereka lagi yang melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Kristus yang hidup di dalam kita, berarti kita akan menjadi teladan seperti Kristus. Hikmat Tuhan yang akan kita pakai untuk hari-hari kita ke depan. Lewat pelayanan kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Ayo sama-sama kita pakai hikmat Tuhan untuk hari-hari kita. Biarlah kuasa hikmat itu yang terus kita pakai untuk hari-hari kita ke depan. Supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Saat kita penuh dengan hikmat Tuhan, percaya deh, hari kita berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Karena kita terus diturunkan kuasa berhikmat itu dari Tuhan adanya. Begitu juga yang selanjutnya, kita bisa melihat di ayat 14. Kisah Para Rasul 4 ayat 14, di sini dikatakan apa?
sama-sama kita akan melihat, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Bagaimana yang ketiga adalah kuasa mujizat terjadi. Orang disembuhkan. Pada saat kita punya kuasa itu, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Banyak orang bisa disembuhkan, dipulihkan lewat ekonomi, lewat sakit penyakit, dan hubungan semuanya dipulihkan. Kenapa? Karena kita punya kuasa mujizat. Dan mujizat Allah terjadi. Pada saat mujizat Allah terjadi, banyak orang akan tercengang-cengang. Wah, dahsyat, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat pelayanan yang kita lakukan itu bukan pelayanan yang biasa-biasa, tapi pelayanan yang memang campur tangan Tuhan karena kuasa Tuhan yang bekerja. Saya mau saksikan di mana pelayanan awal-awal saya sekolah Alkitab, disitulah saya diperhadapkan dengan orang yang mati suri 3 hari. Pada saat orang itu mati suri, bayangkan, tidak mensadarkan diri. Pada saat dia mati suri, saya dikasih hikmat, dikasih kuasa sama Tuhan, kuasa mujizat, dan disitulah Tuhan bekerja. Pada saat saya mendoakan orang itu selama 1 jam, apa yang terjadi? Dengan kasat mata manusia tidak melihat apa-apa, tapi karena Tuhan memberikan satu karunia, sehingga saya bisa melihat satu batang kayu ada di dalam tubuh orang itu. Pada saat satu batang kayu yang ada di dalam tubuh orang itu, dengan doa, batang kayu itu boleh terangkat. Pada saat batang kayu boleh terangkat dan orang itu boleh sadar, dan mujizat Allah terjadi. Bayangkan, saat kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja lewat kehidupan orang ini, dan dia disadarkan, dan dia buka mata. Pada saat dia buka mata, disitulah kita bisa melihat campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Bagaimana hari-harimu ke depan? Percaya, tiada mustahil bagi Tuhan. Kalau kita bicara tiada mustahil bagi Tuhan, mungkin bagi manusia, ya kita mau percaya apa enggak gitu, seperti itu. Tetapi kalau bagi Tuhan tiada yang mustahil, berarti kita harus percaya Tuhan sepenuhnya. Kalau kita sudah percaya Tuhan sepenuhnya, kita jangan setengah-setengah, jangan suang-suang kuku. Berarti kita sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan, baru mujizat Allah terjadi. Maka kuasa Tuhan bisa bekerja, disitulah kuasa mujizat itu terjadi. Nah, disinilah kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, berjalanlah bersama dengan kuasa Tuhan. Bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pada saat kita berkata seperti itu, berarti kita berjalan memiliki kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan yang kita miliki, berarti kita memiliki kuasa untuk dunia ini. Untuk apa aja. Berarti pada saat kita melangkah seperti hari-hari kita ke depan, kuasa Tuhan terus akan bekerja. Begitulah dalam kehidupan ini, jangan sia-siakan kuasa Tuhan yang bekerja, dan terus bawa kehidupan ini menjadi orang yang terus membawa kesaksian dimanapun kita berada. Pada saat kita membawa kesaksian kita, banyak jiwa akan dimenangkan. Di situ juga kuasa hikmat akan bekerja. Di saat kuasa hikmat bekerja, di situ juga kuasa mujizat akan terjadi lewat pelayanan kita. Puji Tuhan, biarlah terus kita diperlengkapi dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Bertambah-tambah terus di dalam Tuhan. Gak miliki satu kerinduan yang terus mencari Tuhan. Melekat dengan pokok anggur. Pada saat kita melekat dengan pokok anggur, percaya deh, kita akan terus meningkat. Kita akan dijadikan kepala bukan ekor. Saat itulah Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita. Kita akan memiliki standar hidup yang berbeda. Hidup yang dipulihkan Tuhan. Hidup yang penuh kemenangan. Kehidupan yang terus mengalami mujizat Tuhan hari-hari kita ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biar hari-hari kita merupakan hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Karena kita hidup terus dipimpin oleh Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan boleh dikumandangkan, itu bukan semata-mata hanya sebuah firman, tetapi firman itu juga yang membawa kita untuk terus mengalami perubahan di dalam kehidupan ini,
Bahkan orang di sekitar kita akan mengalami perubahan ketika kita ada di dalamnya. Dan saat itulah mereka akan mengalami juga perubahan. Dan mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kita dan kuasa Tuhan terus bekerja di dalamnya. Kepadamu kami berserah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.